Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Selamat siang, Kak. wabarakatuh. Oke, baiklah. Pertama, terima kasih kepada anak kelas A pagi semester 4 atas kunjungannya ke kelompok kami, ke kelompok 4 B pagi semester 6. Jadi, kelompok kami ini terdiri dari 8 orang, yaitu Firdaisi, ada Magdalena Mita Suli, hai Lena, ada Rika Kairunisa Fitriani, ada Irsa Amila, saya, ada Paradina Dwi Safira, ada Stella Selvia Intananada, ada Didi Susan Milenia, dan terakhir ada Rusu Yeski Yantri Ayo. Kami akan menjelaskan tentang penelitian. Yang pertama yaitu judul penelitian. Judul penelitian ini berjudul An Analysis of Students' Difficulties in English Speaking Skills Viewed from Student ICT. Jadi, kita ini judulnya yaitu menganalisis kesulitan siswa dalam keterampilan berbicara dilihat dari tingkat kecemasannya. Dan tujuannya yaitu untuk mengetahui kesulitan berbicara siswa, kita lihat dari tingkat kecemasannya. Selanjutnya yaitu location risetnya atau lokasi penelitiannya yaitu di IKIPGRI Pontianak. Karena dengan situasi seperti ini, dengan adanya pandemi, jadi akhirnya kita memilih IKIPGRI Pontianak sebagai lokasi penelitian karena mudah untuk dijangkau, karena untuk terjun ke lapangan langsung ataupun ke sekolah-sekolah itu kan tidak memungkinkan. Jadi akhirnya kita memilih IKIPGRI Pontianak sebagai lokasinya. Dan population-nya sama sampelnya yaitu anak kelas A pagi semester 4. Dan jumlah itunya studennya yang respondennya ada sekitar mohon maaf, ada 29 dari 35. Mohon maaf. Instrumennya di sini kami menggunakan kuesioner close-ended. Ini pertanyaan tertutup, di mana yang ngejawab, respondennya hanya menjawab ya atau tidak, atau setuju atau tidak setuju. Pilihannya ada 2. Dan ini ada instrumennya. Pertama, bisa dilihat ada tabel, yaitu kisi-kisi dari instrumennya. Nah, ini pertama, dia ada 2 tabel kisi-kisinya, kesulitan melalui dilihat dari variabel kesulitan speaking siswa, dan kedua dilihat dari tingkat kecemasannya. Nah, di atas dulu Susan. Kalau di sini variabel kesulitan berbicaranya, dilihat dari kesulitannya. Jadi indikatornya ada 4. Ada kesulitan dalam menentukan ide percakapan, minimnya kosakata, terus ada juga karena tata bahasanya, dan juga atas pronunciation-nya atau pengucapannya. Terus selanjutnya kisi-kisi melalui tingkat kecemasannya. Ini ada indikatornya, ada cemas, ada khawatir, ada gugup, ada bingung, ada gemetar, tidak percaya diri, dan berkeringat. Nah, itulah kisi-kisi dari kuesionernya. Terus ini adalah pernyataan berupa kuesionernya. Memberikan 9 pernyataan. Setiap variabelnya. Jadi variabel yang kesulitan ada 9 pernyataan, dan variabel yang untuk tingkat kecemasan juga ada 9. Nah, terus data analisisnya. Data analisisnya ini kami menggunakan deskriptif statistik. Deskriptif statistik ini untuk meringkas data secara terorganisir dengan menggambarkan hubungan antara variabel dan sampel atau populasi. Nah, di sini ada hasil dari penelitian.
hasil dari penelitiannya itu yang pertama berdasarkan kesulitan berbicaranya. Nah, di sini bisa dilihat dari tabelnya ada kategorinya. Ya, lagi Susan. Bentar, masih itu diagram. Yes, diagram. Oke. Nah, dari hasil tabel tadi kita bikin sebuah diagramnya, dan ini diagramnya bisa dilihat ada 84% yang setuju dan 16% setuju. Nah, di sini saya akan menjelaskannya ya. Berdasarkan tabel di atas ini, ada 84% dari 29 siswa setuju dengan statement bahwa ide percakapan, kurangnya kosakata, terus kesulitan dalam tata bahasa, pronunciation itu merupakan kesulitan dalam berbicara. Dan sisanya mengatakan bahwa 16% itu mengatakan bahwa tidak setuju bahwa itu merupakan kesulitan dalam berbicara. Nah, selanjutnya tabel yang kedua. Nah, ini kita lihat dari kesulitan, dari tingkat kecemasannya. Nah, dari tingkat kecemasannya bisa dilihat, di sini ada mean score, ada overall mean score-nya. Next, ke tabel, ke diagram. Susan. Ya. Kalau di sini kita hasilnya dapat 74% setuju dan 26% tidak setuju. Di mana berdasarkan tabelnya yang tadi kita mendapatkan bahwa 74% dari 29 siswa itu setuju bahwa kecemasan dalam nervous, tidak percaya diri, bingung, gugup, khawatir itu merupakan salah satu kecemasan yang dialami saat kita berbicara. 26 itu tidak setuju bahwa kecemasan yang terjadi saat berbicara. Next, tabel ketiga. Ini dilihat dari kesulitan siswa dalam berdasarkan kecemasannya. Nah, di sini ada kategori high and low, difficulties in English speaking. Nah, bisa dilihat mean score-nya, overall score-nya. Hasilnya kita lihat dari chat-nya atau diagramnya. Lagi, oke. Nah, dari ketiga ini menunjukkan bahwa skor rata-rata kesulitan 4,46 dan dibagi menjadi dua kategori, yaitu low and high. Dan selanjutnya dari tabel ini kita lihat bahwa rata-rata skor kesulitan berbahasa Inggris untuk siswa itu memiliki tingkat kecemasan sekitar 60%. Dan kecemasan rendah itu rata-rata 40%. Nah, presentasi skornya ini, rata-rata kesulitan ini dalam berbahasa Inggris, kategori kecemasan ini lebih tinggi daripada skor rata-rata dari berbicara dalam kategori kecemasan yang rendah. Jadi lebih tinggi, berarti mereka lebih merasa tingkat berbicara bahasa Inggris dalam tingkat kecemasan itu lebih tinggi. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kecemasan siswa dalam berbicara bahasa Inggris itu tinggi. Berlatih adalah salah satu cara untuk mengurangi kesulitan kecemasan dalam berbahasa Inggris. Dan tingkat pengucapan, tata bahasa, dan kosakata ini dan keterampilan berbicara dan peningkatan rasa percaya diri dari dukungan keluarga, teman, dan orang-orang juga berpengaruh terhadap public speaking skill kita. Itulah materi atau hasil laporan yang telah kelompok kami dapatkan.
Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Jadi buat adik-adik yang mungkin merasa kurang paham ataupun ingin menanyakan hal yang mengenai penelitian ini, silahkan untuk bertanya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nama saya Adebia Afrilia Santika. Saya ingin bertanya, apa saja kriteria yang dibutuhkan dalam penulisan judul outline agar nyaman dilihat dan tidak terlalu panjang? Sekian, terima kasih. Pertanyaannya tadi, apa saja kriteria yang dibutuhkan dalam penulisan judul outline agar nyaman dilihat dan tidak terlalu panjang? Jadi, kriteria judul yang baik yaitu, yang pertama, judul itu harus menarik, provokatif, dan menantang. Menarik bagi pembaca, juga menarik bagi penulis. Nah, yang kedua itu, judul hendaknya spesifik, agar kajiannya fokus dan mendalam. Yang ketiga yaitu, panjang judul sekitar 10 hingga 15 kata. Dan judul itu harus menghindari kata-kata seperti kata tinjauan, analisis, penelitian, studi, dan survei. Hindari kata atau frasa yang tumpang tindih. Hindari penggunaan kata yang tidak penting. Contoh seperti atau yang. Dan hindari penggunaan kata yang memiliki makna sama atau bersinonim. Nah, yang terakhir, judul penelitian dapat diteliti, penting, dapat diselesaikan, dan etis. Dapat diteliti di sini maksudnya itu judul itu bisa diinvestigasi melalui pengumpulan data dan analisis data. Bila ada masalah dengan isu-isu filosofis dan etis, kemungkinan judul itu tidak dapat diteliti. Nah, judul itu tidak hanya menarik bagi pembaca, tetapi lebih penting lagi bagi penulis yang akan melakukan penelitian. Judul yang menarik akan memotivasi peneliti untuk tetap semangat sampai penelitian selesai. Sekian jawaban dari saya. Nama saya Sima Ervina. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita bisa menentukan research design dengan cara yang mudah? Oke, terima kasih Sima atas pertanyaannya. Baik, akan langsung dijawab, kan? Tadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menentukan research design dengan cara yang mudah? Di sini tidak ada cara mudah tertentu, tapi cara mudah yang bisa dilakukan untuk menentukan research design adalah menentukan di awal ketika kita akan memulai penelitian. Langkah ini sangat penting karena dapat membimbing setiap langkah yang dilakukan dalam penelitian sehingga lebih logis dan sistematis. Dari situ kita akan bisa paham bagaimana kita mengambil data, lalu mengukur dan selanjutnya menganalisisnya. Tanpa ini, kita akan terburu-buru melakukan sebuah investigasi dan kemudian kebingungan di tengah jalan karena tidak tahu jenis informasi apa yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada. Akibatnya, kesimpulan yang diambil pun bisa jadi kurang meyakinkan dan ujung-ujungnya validity pun menjadi dipertanyakan. Oleh karena itu akan lebih baik untuk mengambil waktu sejenak untuk memikirkan tentang metode ideal untuk penelitian. Pengumpulan. Maaf Kak, teman saya susah sinyal, jadi saya ulang pertanyaan dia ya Kak, saya bantu. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan teknik pengumpulan data dengan tepat? Oh ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Aprilia. Baik, akan dijawab oleh teman saya. Silahkan teman yang ingin berjawab pertanyaan dari Aprilia. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya ya. Jadi dalam pengumpulan data dengan teknik yang tepat itu, pertama-tama yang harus kalian ketahui dulu itu bagaimana macam-macam teknik pengumpulannya secara umum. Jadi secara umum itu kan pengumpulan data itu ada interview atau wawancara, ada kuesioner, ada observasi, dokumentasi, dan tes ujian, dan lain-lain ya. Nah, lalu bagaimana cara kita
mengumpulkan data dengan cara yang tepat. Nah, jadi kita harus menyesuaikan dengan penelitian kita. Jadi penelitian kita itu masuk ke dalam penelitian kualitatif atau kuantitatif seperti itu. Jika penelitian kalian kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang bisa dipakai yaitu bisa berupa observasi, wawancara, studi kasus, dan focus group discussion atau disingkat FGD. Nah, sedangkan penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data yang dipakai biasanya yaitu kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Nah, yang seperti kelompok kami gunakan yaitu teknik pengumpulan data dengan instrumen kuesioner karena data yang kami pakai adalah statistik deskriptif, yang dimana data yang ditampilkan itu berupa angka-angka dan diagram atau chart, seperti itu. Paham ya? Baik. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Waktunya bisa dipercepat ya, soalnya tinggal 10 menit. Saya Kak yang akan bertanya. Oke. Teknik apa yang digunakan untuk menentukan sampling atau sampel dalam sebuah penelitian? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ade. Teknik apa yang digunakan untuk menentukan sampling atau sampel dalam sebuah jawabannya, pengambilan teknik sampling pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling itu sendiri didefinisikan sebagai teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih sampel dari populasi yang lebih besar dengan menggunakan metode yang didasarkan pada teori probabilitas. For a participant to be considered as a probability sample, he or she must be selected using a random selection. Sedangkan non-probability sampling is defined as a sampling technique in which the research selects sample based on the subjective judgment of the research leader dan random selection. Metode pengambilan sampel ini sangat bergantung pada keahlian peneliti. Ini dilakukan dengan observasi dan penelitiannya secara luas untuk penelitian kualitatif. Sekian dari. Terima kasih. Apakah masih ingin bertanya? Saya Kak. Oke, silakan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Alika Pramesti dan pertanyaan saya yaitu bagaimana cara yang tepat untuk menentukan analisis data dalam suatu penelitian. Itu saja, terima kasih. Here we can determine the data analysis by descriptive statistical method. Jadi, metode deskriptif statistik ini adalah proses analisis statistik yang berfokus kepada manajemen, penyajian, dan klasifikasi data. Dengan proses ini, data yang disajikan akan lebih menarik, lebih mudah dipahami, dan mampu memberikan makna lebih bagi pengguna datanya. In this statistical descriptive method, you need to understand the basic that you must understand. First, numerical presentation. Numerical presentation is a descriptive statistic that aims to simplify data in the form numerical measure. Jadi, dalam hal ini, terdapat berbagai pengukuran seperti mean, median, modus, variance, dan lain-lainnya. The second one, data visualization. Data visualization is a descriptive statistic that aims to present data in visual or graphic to make it more interesting and easy to understand. Jadi data yang telah dikumpulkan, baik yang berasal dari sampel atau populasi, untuk keperluan laporan atau analisis perlu diatur, disusun, dan disajikan dalam bentuk yang jelas dan baik. Data yang dapat disajikan dalam dua cara, yaitu dengan tabel dan diagram atau grafik. The diagram commonly used are line charts, pie charts, or scatter charts. Bagaimana? Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Apa yang sebaiknya kita lakukan dan bagaimana cara yang tepat untuk mendapatkan hasil dan temuan dari penelitian yang sudah dilakukan? Terima kasih, itu saja. Langsung saya jawab ya. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya kita lakukan dan bagaimana cara yang tepat untuk mendapatkan hasil dan temuan dari penelitian yang sudah dilakukan? Okay, first of all, you have to decide the title. Tentukan judul dari penelitian kalian. And second, purpose of the research, like what's the aim of your research? And then choose the location.
location of the research. Untuk lokasi, kalian harus tentukan dengan bijak, especially in this quarantine. You can go anywhere you want due to avoid the virus and you have to do the social distancing. Tapi jika penelitian kalian dilakukan pada saat COVID-19 yang udah reda dan tidak ada social distancing atau karantina sudah tidak diberlakukan, kalian bisa melakukan penelitian di lokasi yang jauh atau selain IKIP-PGRI Pontianak. Kemudian ada population and sample. Population is needed to be the respondent of your questionnaire. Untuk mendapatkan sampel, kalian perlu populasi dari beberapa mahasiswa sebagai responden penelitian kalian. And after that, you have to do the instrument. There is a lot of instrument you can choose, for example, an open-ended instrument or closed-ended instrument. Di dalam instrumen juga kalian harus mengumpulkan kisi-kisi. Nah, dari kisi-kisi ini nantilah kalian mendapatkan pernyataan atau pertanyaan untuk questionnaire-nya. Kemudian ada data analisis. Untuk mengolah data, kalian harus memilih metode atau teknik analisis terlebih dahulu. Like, what kind of method you want to use? You can use qualitative analysis, quantitative analysis, or descriptive statistic. My group use descriptive statistic because it condenses data into simpler summary. And then the result of research. Hasil dari penelitian kalian. Pada bagian ini, kalian akan mengolah hasil kuis dari responden yang awalnya dalam bentuk huruf menjadi bentuk angka agar mudah mendapatkan hasil dari overall mean score serta high ke low score penelitian kalian. Agar lebih mudah, kalian gunakan table serta diagram. Kemudian interpretasikan data yang telah kalian analisis di dalam result of research. Di dalam result of research, kalian juga harus mencantumkan previous studies. After doing all the steps that I have been explained, don't forget to mention the reference of your research. Terima kasih. Oke, sudah cukup. Ingin bertanya? Saya, Kak. Oke, baik. Silakan pertanyaannya. Langsung saja. Baik, perkenalkan nama saya Clauditia Raudatul Jannah. Tadi kan Kakak sudah menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana cara menghindari kesalahan data yang didapat dari teknik pengumpulan data yang digunakan? Itu saja, Kak. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu bagaimana cara menghindari kesalahan data yang didapat dari teknik pengumpulan data yang digunakan. Jadi jawabannya itu adalah, di dalam pengumpulan data, itu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan atau asal diperoleh data. Karena itu akan menimbulkan bahaya dan kesulitan-kesulitan di kemudian hari dalam menjawab penelitian. Nah, tidak sistematisnya data yang terkumpul itu akan menyulitkan dalam menganalisa dan membuat kesimpulan atas masalah penelitian. Di dalam pengumpulan data, itu dapat dimungkinkan timbul kesalahan. Untuk menghindari hal tersebut, data yang dikoleksi harus merupakan representasi dari populasi yang sedang diteliti, dan metode pengumpulan datanya harus dapat menghasilkan data yang akurat. Setelah kita mengetahui hal tersebut yang mungkin akan timbul dalam pengumpulan data, diharapkan segala sesuatu yang diperlukan itu sebaiknya dipersiapkan terlebih dahulu secara matang. Sekian jawaban dari saya. Oke. Alright, that's all for our group. Thank you so much for participation and for attention from group 2. Yes, and have a good day. Thank you. Makasih banyak telah mengunjungi kelompok kami. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and safe. Waalaikumsalam.